Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini sengaja kita belajar secara virtual. Jadi sebenarnya kalau tatap muka saya mengajari langsung belajar matematika menggunakan aplikasi. Udah pernah dengar aplikasi GeoGebra? Enggak, belum. Belum pernah ya? Oke. Jadi GeoGebra itu salah satu aplikasi matematika, itu digunakan secara gratis. Bisa kita download dari Play Store atau menggunakan laptop bisa, Android bisa. Jadi yang pertama kode udah saya berikan. Jadi saya hanya memberikan bagaimana cara menggunakan GeoGebra pada sistem persamaan linear dua variabel. Oke, jadi saya apakan dulu ya. Saya ambil GeoGebra-nya. Silakan wajah-wajahnya dinampakkan. Tadi nggak ada wajahnya, berarti nggak tengkorak. Kabar, Pak. Gelap. Oke, saya tampilkan ya. GeoGebra-nya udah tampil rupanya di laptop saya. Oke, udah tampil GeoGebra-nya. Nah. Oke. Siapa lagi nih? Ntar saya Karina masuk. Ini hostnya saya sendiri nih. Oke, jadi ini tampilan sebuah aplikasi GeoGebra pada sebuah laptop. Kalau dia Android itu sama bentuknya. Jadi aplikasi GeoGebra ini bisa digunakan dalam menyelesaikan masalah matematika secara praktis. Jadi dia tidak perlu pakai jalan, langsung hasil dia keluar. Jadi kemarin saya ajari tentang sistem persamaan linear dua variabel. Jadi materinya saya ambil dulu contoh soal. Jadi sistem persamaan linear dua variabel. Nampak apanya nih slide-nya? Materinya saya Nampak, Pak. Ya. Oke, saya ambil salah satu contoh. Yang udah ada jawabannya lah ya. Oke. Di sini ada X tambah 3Y sama dengan 15. Pada persamaan pertama. Pada persamaan kedua itu 3X tambah 6Y sama dengan 30. Dan hasil di sini cara perhitungan manualnya itu Y-nya adalah 5 dan X-nya adalah 0. Jadi menggunakan GeoGebra caranya kita ambil dulu ini tadi X tambah 3Y sama dengan 15. Oke. Jadi ini saya tampilkan dulu bentuk grafiknya. Inilah grafiknya. Oke, tadi X kita masukkan pada kolom input. Ini ya, nampak kolom input di bawah sebelah kiri? Iya, nampak, Pak. Jadi kita masukkan angkanya X tambah 3Y sama dengan berapa tadi ya? Sama dengan 15. Oke, kita tekan enter. Kita tekan enter di sini. Oke, dia akan membentuk sebuah garis, sebuah grafik. Oke, paham nih ya cara menggunakannya? Oke, di sini kan persamaan linear dua variabel, kita mencari satu buah titik potong antara persamaan satu dan persamaan kedua. Ini persamaan 1, 3X tambah 3Y sama dengan 15. Untuk yang kedua, kita masukkan persamaan yang keduanya. 3X tambah 6Y sama dengan 30. 3X tambah 6Y sama dengan 30.
Oke. Lalu udah kita selesaikan dua buah garis tadi, dua buah persamaan. Ini persamaan satu ini tadi adalah F ya, ini F, di sini F, berarti ini dia. Ini F, garis F nya persamaannya yaitu X tambah 3Y sama dengan 15. Yang G, persamaan G-nya itu adalah X tambah 2Y sama dengan 10. Jadi ini kita cari titik potongnya terletaknya di mana dia. Di sini kan nampak ada di titik Y sama dengan 5. Jadi supaya lebih gampang, kita ambil titik ini ya, titik A, tekan tanda panahnya, cari di sini intersect. Ini saya rubah dulu dalam bahasanya dulu. Mari nggak saya rubah bahasanya. Ya. Bahasa Indonesia aja. Karena si Anggi nggak tahu bahasa Inggris dia. Apa aja ini? Udah mandi kok, Anggi? Oke. Oke, di sini saya rubah dalam bahasa Indonesia, ada berkas, ubah tampilan. Oke, di sini ubah. Ya, di sini di bawah ubah ini ada titik A. Di sini kita pilih perpotongan dua objek. Ini kita klik. Lalu pilih salah satu garisnya. Di mana titik potongnya ini? Ini dia. Letaknya A sama dengan 0,5. Nampak apa enggak nih ya? Nampak. Mana cara besarnya? Lupa saya ini. Kurang nampak, Pak. Kurang nampak. Ininya nggak bisa besar. Kalau ini bisa dibesarin. Ini kalau ini bisa dibesarin. Nah. Oke, letaknya titik potongnya adalah 0,5. Kita perhatikan jawabannya tadi. X-nya 0, Y-nya 5. Oke, udah benar tadi ya jawabannya? Oke, kita buat yang ini. Contoh ketiga. Contoh kedua dulu lah ya. Ada tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan Y sama dengan 2X tambah 1 dan 3X kurang 5Y sama dengan 16. Jadi kalau bentuknya seperti ini gampang. Jadi pada aplikasi GeoGebra, kalau huruf pada persamaan, dia mengenal huruf X dan Y. Selebih itu dia nggak akan kenal. Kalau dalam sistem linear dua variabel. Jadi contoh sini saya cari dulu yang tidak pakai X dan Y. Mudah-mudahan nggak ada yang tidak menggunakan X dan Y. Ini pakai X dan Y ya. Jadi kalau pakai dia ada soal menggunakan huruf selain X dan Y, dirubah dulu persamaan tadi menjadi X dan Y. Kalau tidak sama, maka dia tidak akan bisa terbaca. Oke, saya buat contoh berikutnya. Di sini ada bentuk pecahan ya. Bentuk pecahan. Kalau bentuk pecahan, cara menggunakan aplikasi GeoGebra, caranya ini saya kecilin dulu biar enak. Nah, ini saya kecilin. Saya ambil rumusnya aja. Ini saya kecilin juga. Biar gampang masukinnya. Oke. Cara menggunakan ini saya hapus dulu. Cara menggunakan aplikasi GeoGebra pada bilangan pecahan. Caranya gampang banget. Mau campakkan ini. Oke, hapus dulu. Oke, di sini ada bentuk pecahan, bentuk sistem persamaannya bilangan pecahan. Ada 1/2X di sini ya nih dia. Ada 1/3X dikurang 1/2Y sama dengan 1/6. Cara menggunakannya ini kalau langsung atau kalau langsung tidak dibuat bentuk biasa seperti ini, bentuk bilangan bulat. Caranya, jadi yang pertama di sini X/3. Kita buat tanda kurung dulu. X/3. Kemudian ditambah, buka kurung lagi. Situ kurang ya, dikurang. 1 kali Y berarti Y per 2.
Kemudian sama dengan, di sini harus bentuk pecahan, jangan pecahan campuran, harus pecahan biasa. Jadi di sini 6 kali 1 adalah 6, tambah 1 adalah 7. Jadi ini 7 per 6. Oke, kita tekan enter. Maka bentuknya seperti ini. Oke, saya tarik dulu garisnya. Ini dia bentuknya. Oke. Pada persamaan kedua, ini kita masukkan. Caranya sama seperti tadi. 1/2x, berarti buka kurung. 1 kali x itu adalah x. Berarti x per 2 ditambah. Di sini ada 1/4 kali y. Berarti 1 kali y menjadi y per 4. Y per 4. Sama dengan, di sini ada bilangan negatif. 1 1/4. Ini jadi pecahan biasa dulu. 4 kali 1 adalah 4. 4 tambah 1 adalah 5. Jadi negatif 5 per 4. Saya tekan enter. Oke, sekarang udah bentuknya seperti ini. Ini saya besari lagi. Ini dia, 2 buah garis tadi. Maka sekarang kita tentukan titik potongnya di mana letaknya. Di sini kita pilih lagi. Ini dia. Kalau bentuk perpotongan 2 objek bentuknya seperti ini. Ini kita klikkan, lalu kita tekan di sini. Letak titik potongnya adalah negatif 1, negatif 3. Itu caranya. Jadi titik potong seperti ini, kita lihat hasil soal dari contoh tadi adalah negatif 1, negatif 3. Oke, paham ya? Paham ya? Kalau menggunakan secara manual semua bisa kan? Yang menggunakan substitusi, eliminasi, campuran. Bisa, Pak, bisa. Bisa kan? Allah. Insya Allah. Insya Allah bisa, Bang. Insya Allah nggak bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke. Jadi sekedar itu aja untuk aplikasi GeoGebra itu bisa digunakan. Dia aplikasi GeoGebra itu bisa digunakan sampai dengan 3 variabel X, Y, Z. Ini bentuk aplikasi GeoGebra. Ada satu lagi namanya aplikasinya, yaitu aplikasi Microsoft Mathematics. Tidak pernah lihat Microsoft Mathematics? Apa Microsoft? Microsoft pernah, Pak. Microsoft Mathematics. Oh, Microsoft. Oke, sambil dibuka saya GeoGebra ini yang nggak pernah, Pak. saya kirim link absensi di kolom chat ya. Akan saya kirim di kolom chat link absensinya. Ya, Pak ya. Oke, ini everyone. Oke, silakan diambil. Ini jangan di-share di grup karena yang masuk ke Zoom inilah yang dianggap hadir. Ini absensinya udah saya buka, lihat chatnya. Kamu klikkan aja langsung chatnya, akan masuk ke form saya. Ntar, Pak. Ntar. Langsung isi aja kan, Pak? Nah, Iya. oke, Langsung isi ya kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Jadi kalau menggunakan aplikasi GeoGebra atau saya ambil dulu. Ya, Kalau kamu mendownload di apa namanya di laptop itu softwarenya menggunakan Udah. aplikasi GeoGebra. GeoGebra. Oke. Di sini ada GeoGebra-nya, boleh kamu menggunakan yang versi mana aja. Kalau saya versi kelas apa? Versi 5 kalau nggak salah.
Matematik tampilannya berbeda dengan GeoGebra ya. Tampilannya berbeda. Oke, untuk pelajaran berikutnya ada tentang materi Pitagoras ya. Ya. Oke, saya buka Pitagoras dulu. Suaranya di-mute-kan. Itu suara siapa ya? Oke, ada Karina, Keisha, tolong dimatikan suaranya. Bukan videonya dimatikan, tapi suaranya dimatikan ya. Bukan videonya dimatikan, tapi suaranya dimatikan. LM, tolong matikan suaranya. Anggi, matikan suaranya dulu. Suara boleh mati, video tidak boleh mati. Oke. Ya, kok atap ditunjukin Mas Aci ya. gitu, Pak. Oke. Ini ya, nampak teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu dia identik dengan segitiga. Jadi berbentuk sebuah segitiga Pitagoras. Langsung aja di sini segitiganya udah pernah dipelajarin. Saya ambil Pitagorasnya aja. Oke, ini teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras itu selalu berbentuk sebuah segitiga. Jadi teorema atau dalil Pitagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku di mana kuadrat sisi miring sama dengan jumlah sisi kuadrat yang lainnya. Jadi cara menentukan teorema Pitagoras, rumusnya, ini perhatikan segitiganya. Yang pertama harus diperhatikan berbentuk sebuah siku-siku. Yang kedua, sisi yang berhadapan di sudut siku-siku adalah sisi BC. Paham ya? Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku adalah sisi BC. Kemudian, jadi rumusnya adalah kalau udah dapat kita sisi di depan siku-siku adalah BC, maka rumusnya bisa kita buat yaitu BC kuadrat, ini dia, sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Ini rumusnya. Jadi kalau dibalik-balik pun gambarnya atau huruf-hurufnya dibalikkan, maka yang pertama harus kamu tentukan adalah sudut siku-siku ya. Jadi ABC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat. Ini kenapa bentuknya seperti ini? Dia lihat dari titik sudut. Jadi BC itu panjang sisi BC itu berhadapan dengan sudut A. Jadi maka di sini dibuat sisi A berhadapan dengan titik sudut A. Kemudian panjang AB, kenapa di sini ada namanya sisi C? Itu dia berhadapan dengan titik sudut C. AC itu panjang sisinya adalah D. Kenapa? Dia berhadapan dengan titik sudut B. Jadi rumusnya A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Dibalik pun boleh. A kuadrat sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat. Balik-balik tidak masalah. Oke. Untuk berikutnya. Triple Pitagoras. Triple Pitagoras merupakan rangkaian 3 bilangan positif yang merupakan sisi-sisi dari segitiga siku-siku yang memenuhi dalil Pitagoras. Bilangan terbesar merupakan sisi miringnya. Jadi bentuk sisi miring itu adalah sisi terpanjang. Oke, pertama 3, 4, 5. Artinya 3 kuadrat berapa? Boleh kamu jawab, boleh buka suaranya. Unmute-kan, boleh. Jadi gini caranya sambil belajar, 3 kuadrat itu adalah kira-kira berapa 3 kuadrat? 9. 9. Itu tolong diklikkan di chat, itu ada saya kirim lagi apanya yang belum ngisi absensi.
Ini di kolom chat itu ada link absensi, silakan dimasuk. Jangan diketik di apa namanya di kolom chat Zoom karena nanti hilang. Oke, jadi 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. Jika dijumlahkan berapa hasilnya? 25. 25. Akar 25. 5. Akar dari 25 adalah 5. Inilah yang dinamakan triple Pitagoras. Oke, berikutnya ada 5, ada 12, ada 13. Seandainya di sini dimatikan, saya ambil dari sini. Ini misalnya B-nya nggak ada angkanya. 13 kuadrat kira-kira berapa? (169). 12 kuadrat berapa? 144. Kalau 169 dikurang 144 berapa? 169 dikurang 144 berapa? 5. 25. Akar 25 berapa? 5. Ini 5. Oh. Itu yang dinamakan Jawaban nih, Ben. Pitagoras. Anggi, saya mau nanya sama Anggi dulu. Anggi, Apa lagi, 24 Pak? kuadrat berapa, Anggi? 24. Kuadrat. Berarti arti 24 kuadrat itu 24 dikali 24. Berapa tadi, Pak? Ini loh, tengok sedih apanya nih. Saya tunjuk, ini saya blok ini. 24 kali 24. Jangan pakai kalkulator. 570. 570. Hah? 570. 6. 6. 6. Karena yang Iya, dicari 25 kuadrat. (25 kuadrat adalah 625. Di sini 7, 24 dan 25, sisi terpanjangnya yang mana nih? Adalah 25. Jadi kalau sisi terpanjang boleh kamu kurangkan dengan 24 kuadrat tadi. Jadi 625 dikurang 576. Berapalah hasilnya? Berapa, Pak? Tadi 625 dikurang 576. Dikurang berapa, Pak? 500. Nih, 25 kuadrat dikurang 25 kuadrat dikurang 24 kuadrat. 25 kuadrat. Sorry dulu saya masukin ke tanda kurungnya dulu. 125 dikurang Nah, dikurang 625 dikurang 576. 49 kan? 9 akar 49 berapa? 49 kan, Pak? 40 sob. Iya. 9. Akar 49? 7. 7. Maka hasilnya tuh 7. Oke, saya. Oke. Kalau pakai pakai aplikasi GeoGebra pun sama seperti tadi. Ini saya buat tadi ya. Kita buat contoh 6 8, satu lagi pasangan berapa? Di materi nggak ada. 6 dan 8. Kalau kamu kurangkan, itu nggak akan dapat. Kamu harus jumlahkan. 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Akar dari 100? 10. Jadi 8 pasangannya, 6, 8 pasangannya adalah 10. Di sini tidak ada. Kena ya? Berapa lagi ya? 20, 21, 11, 68, 9, 6, 4.
24, 25 ini dia. Terus 26, 25, 625, 625 dikurang 100, 525 ya, nggak dapat. 13. Oke. Jadi banyak bilangan segitiga triple Pitagoras yang bisa kita gunakan. Jadi kenapa pakai triple Pitagoras? Jadi mempermudah kamu menyelesaikan masalah. Oke, coba silakan ambil buku untuk teorema Pitagorasnya. Saya ambil contoh dulu. Sebentar saya ambil buku saya. Udah lah. Oke, coba di situ buku mandirinya dibuka halaman. Tidak apa-apa, saya ambil yang soal tadi. Soal yang saya suruh, tapi harus menggunakan cara. Oke, coba halaman 91. Halaman 91 nomor 34. Di situ ada 2 buah segitiga. Ya. Ada 2 buah segitiga, segitiga ABCD dan segitiga BCD. Di buku mandirinya. Buku mandiri. Yang nomor 40, Pak. 34. Oh, 34. Nah, panjang AB-nya 9, AD-nya 12, dan BC-nya 8. Jadi langkah pertama, di sini mencari BC, mencari CD ya. Di situ yang diketahui AB 9, AD-nya 12, dan BC-nya 8. Kamu tidak akan bisa mencari nilai CD kalau kamu belum mencari nilai panjang sisi BD. Jadi caranya sisi terpanjangnya adalah BD. 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Jadi triple Pitagorasnya 9, 12, 15 ya. 14481. Pas 15. Betul. 81 tambah 144. Berapa ya kira-kira? 225. 225. Akar 225 adalah 15. Jadi pasangannya 29, 12, dan 15. Oke. Udah dapat BD-nya adalah 15 kan? 15. BD-nya adalah 15. Kamu tandai di situ di buku kamu, tulislah 15. BD-nya adalah 15. Sekarang mencari CD, tinggal pakai Pitagoras. Ada 8, ada 15, maka panjang CD-nya adalah ini dia, triple Pitagorasnya. 8, 15, dan ini dia, 8, 15, dan 17. Itu kalau menggunakan Pitagoras. Bisa? Oke, satu lagi. Coba buka halaman 99 nomor 3. Saya beri arahan, kamu menulisnya. Nomor 3 di situ di soalnya, luas segitiga ABC berikut adalah 96 cm². Tentukanlah panjang BC.
langkah pertama yang kamu lakukan, carilah, di situ diketahui AB-nya adalah 12. AB itu adalah alas. Kalau rumus luas segitiga itu berarti setengah alas kali tinggi. Yang dicari adalah tinggi. Coba menggunakan rumus luas segitiga, carilah tinggi. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali tinggi. Alasnya 12, luasnya 96. Berarti 96 dibagi 16. 16. Oke. Barulah cari panjang BC. Nah, cari panjang BC bagaimana caranya? Menggunakan Pitagoras. 16, 12 pasangannya pasti. Caranya 16 kuadrat. 16 kuadrat adalah 256 ditambah 12 kuadrat adalah 20, Pak. apa? Apa jawabannya? 20, Pak. Ya, jawabannya adalah 20. Sudah dapat satu triple Pitagoras. 12, 16, dan 20. Boleh kamu simpan di buku catatan kamu. Itu dia. Oke. Jadi materi kita yang saya bahas sampai sini aja dulu. Nanti mudah-mudahan kita cepat ketemu di sekolah. Karena belajar dari ini termasuk pembelajaran yang agak rumit. Kenapa rumit? Paham dan tidak pahamnya kamu itu nggak bisa semuanya saya lihat di Zoom ini ya. Jadi harus saya Udah ngirim tugasnya ya, Pak? Gimana? Gimana? Enggak. Ada tugas, Pak. Ntar saya apakan dulu ininya. Kembalinya ya. Saya lupa ingat menggunakan ini karena udah tidak pernah menggunakan Omega. Oke. Jadi saya mau ambil screenshot aja dulu. Saya mau untuk laporan ke apa ya? Banyak. Absensinya sudah apa namanya dibuat absensinya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Semua, siapa yang belum? Saya share lagi absensinya. Saya share lagi absensinya. Oke, bagi yang baru masuk silakan absensi terlebih dahulu. Jadi saya mau ambil fotonya dulu nih, saya matikan rekornya.